Muhammad berasal dari suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah penyembah pagan yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek Muhammad. Muslim yang percaya bahwa Muhammad sejak lahir beragama pagan, menolak merayakan Maulud Nabi karena kelahiran Muhammad, lahir sebagai kafir. Bukti bahwa Muhammad sejak lahir beragama pagan, Abdul Muthalib pernah membawa Muhammad sewaktu masih bayi ke hadapan arca Hubal. Di dalam Ka'bah, Hubal sebagai dewa perantara. Dan di depan Hubal, suku Quraisy melemparkan panah undian, untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zam-Zam bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ketika anaknya sudah berjumlah 10, Abdul Muthalib berdiri di hadapan Hubal dan berdoa kepada Allah. Kemudian dia mempersembahkan Abdullah, ayah Muhammad, dan 10 unta sebagai kurban persembahan dan melemparkan panah undian. Pada akhirnya Abdul Muthalib tidak jadi mempersembahkan anaknya. Pada saat itu orang dari suku Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib yang berdiri di dekat Hubal dan sedang berdoa kepada Billah, "Sudah selesai. Allahmu berkenan kepadamu, oh Abdul Muthalib." Abdullah menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah Baldah, dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya." Kisah ini adalah latar belakang Quran, Surah An-Najm, ayat 19 hingga 21, yang turun di Mekah. Di masa lalu, aku bisa ngobrol dengan mereka, beribadah bersama. Tapi sekarang kami bagaikan musuh saja. Ya, itu mungkin karena caramu menyampaikan pesan ilahi pada mereka. Lihat mereka, dikelilingi berbagai berhala. Mengapa mereka tak mendengarkan aku dan menyembah Allah saja? Kau dulu kan juga suka mencium berhala itu. Oh, tunggu. Aku dapat pesan dari Allah nih. Aku harus sampaikan pada mereka. Waduh, bikin masalah lagi nih. Lihat tuh siapa yang datang. Dia itu cuma mau menghina agama kita saja. Inikah yang kalian sembah? Semua patung ini? Iya, dulu kamu kan juga suka menyembah mereka. Sudahkah engkau melihat Al-Lat dan Al-Uzza? Dan yang ketiga, Manat. Tiba-tiba setan datang dan merasuk ke dalam diri Nabi. Orang-orang lain tidak tahu apa yang dialaminya. Mereka adalah Garanik, yang syafaatnya benar-benar bisa diharapkan. Mereka adalah Garanik, yakni burung-burung bangau yang terbang tinggi. Syafaat mereka benar-benar dapat diharapkan. Astaga, Muhammad memuji dewi-dewi kita. Dia kembali ke agama awalnya, agama kaum kita. Apakah dia barusan mengakui Tuhan lain selain Allah? Iyo, mungkin Allah beneran punya anak perempuan. Tauhid? Tauhid apaan? Setelah memuji berhala-berhala Quraisy, Muhammad dan masyarakat Mekah bersama-sama bersujud untuk menyembah. Wow, ini belum pernah terjadi. Iya, apakah kita harus sujud juga? Dia itu nabi kita, tentunya dia lebih tahu. Semua muslim dan non-muslim bersujud di depan patung dewi-dewi mereka. Di hari itu, Muhammad jadi musyrikin lagi, sama seperti masyarakat. Setelah itu, Muhammad tampaknya masih sering menyembah para dewa-dewi Quraisy.
sehingga Allah menegurnya berkali-kali agar berhenti. Wahai orang yang berselimut, yang dimaksud di sini adalah Muhammad SAW. Bangunlah, berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa yakni menyembah berhala, tinggalkanlah hal itu untuk selama-lamanya. Meskipun sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah, Muhammad ternyata masih saja suka menyembah berhala, menyimpan banyak berhala di rumahnya. Hal ini terjadi bahkan setelah dia menerima 3 surah dari Allah. Surah Al-Mudathir itu adalah surah keempat dari Quran. Wadok, syirik gak ada habisnya. Kisah Nabi Muhammad menyimpan banyak berhala di rumahnya bisa dibaca di hadits Sunan Abu Dawud, nomor 3627. لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل لبيك اللهم هبل لبيك يحدون الأمل الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك اللهم هبل لبيك اللهم هبل لبيك اللهم هبل لبيك اللهم